Oke teman-teman, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Ritapen yang masih berbagi tentang segala informasi tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Teman-teman, saya masih akan menjawab sebuah pertanyaan ya, yang ada di kolom komentar saya. Kak, biaya masuk ketika kita ingin kuliah di UT itu berapa? Jadi yang ditanyakan adalah biaya masuk di UT. Jadi akan saya jawab menggunakan dua versi teman-teman. Jadi versinya itu versi informasi yang diberikan oleh UT dan nanti akan saya perbandingkan dengan versi ketika saya masuk di UT. Jadi ada dua hal yang ini berbeda. Yang pertama adalah informasi yang ada di websitenya UT. Teman-teman bisa cek di ut.ac.id. Teman-teman nanti cari di biaya perkuliahan di UT itu berapa. Nanti teman-teman di sana ada, di webnya sudah ada. Sebagai gambaran saja, setiap prodi yang jelas biayanya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman mengambil prodinya apa dan jenis layanannya apa. Ketika teman-teman mengambilnya SIPAS, berarti SIPAS itu sistem paket semester. Jadi biaya perkuliahnya sudah ditentukan oleh UT. Jadi dalam satu semester itu biayanya sudah dihitung oleh UT, teman-teman tinggal membayar saja. Sebagai contohnya adalah misalnya teman-teman mengambil SIPAS, berapa yang harus dibayarkan? Yang dibayarkan adalah sekitar 1.300.000 plus uang registrasi 100.000. Jadi teman-teman ketika sudah meregistrasikan segala administrasi tentang pendaftaran menjadi mahasiswa baru UT, jadi yang dibayarkan itu hanya 1.300.000 plus 100.000 biaya registrasi tadi. Jadi hanya 1.400.000. Ada biaya tambahan lagi nggak, Kak? Biaya tambahan itu misalnya teman-teman membuat kartu tanda mahasiswa. Jadi itu perkiraan hanya 50.000, dan ketika teman-teman membeli jaket alma mater itu kurang lebihnya adalah 150.000. Ketika teman-teman belum mau membuat KTM atau belum mau membeli jaket alma mater, jadi yang dibayarkan hanya 1.300.000 plus 100.000 itu tadi, teman-teman sudah bisa kuliah di UT pada semester 1. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau semester 2? Semester 2 juga sama teman-teman. Jadi paket kalau udah SIPAS, sistem paket berarti kurang lebihnya juga hanya 1.300.000 itu. Teman-teman jika ingin lebih detailnya, teman-teman cek di webnya UT ya. Di situ sudah komplit. Kemudian teman-teman jika mengambil paket non SIPAS, nah ini perbedaannya teman-teman. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, kebetulan saya mengambilnya itu paket non SIPAS, dan saya program studinya adalah teknologi pendidikan. Jadi teman-teman yang ingin mendaftarkan di UT, ketika teman-teman mengikuti atau mendaftarkan pada layanan non SIPAS, biaya perkuliahannya itu di setiap semesternya itu ditentukan oleh jumlah mata kuliah yang teman-teman ambil. Dan tentunya nanti dihitung jumlah SKS-nya berapa. Pembiayanya itu dihitung per SKS-nya berapa. Waktu dulu saya semester 1, saya mengambil paketnya non SIPAS, saya mengambil sekitar 17 SKS, dan program studi saya itu biaya per SKS-nya adalah 75.000. Apakah bisa lebih murah? Bisa teman-teman. Jika teman-teman mengambil SKS-nya lebih sedikit, misalnya 10 SKS, itu juga tinggal dihitung saja. Misalnya saya teknologi pendidikan dan biaya SKS-nya itu 75.000 kali 10 SKS, berarti hanya membayar 750 plus biaya registrasinya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri. Jadi teman-teman prodinya apa, nanti bisa dikalkulasi sendiri pembiayanya berapa. Dan misalnya teman-teman contohnya adalah manajemen. Manajemen itu biaya SKS-nya hanya 36.000. Jadi teman-teman ketika hanya mengambil 10 SKS, berarti 10 kali 36.000 jadi hanya 360.000 ditambah uang pendaftaran tadi. Jadi pada intinya perbedaan antara SIPAS dan SIPAS, jika SIPAS itu harganya sudah ditentukan oleh UT, dan paket non SIPAS itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Kalau SIPAS itu sudah tetap biayanya, kalau non SIPAS berarti teman-teman dihitung biaya per SKS-nya berapa. Cek ketika teman-teman prodi apa, cek di webnya UT itu sudah ada semua biaya per SKS-nya setiap prodi itu berapa, dan tentunya adalah berbeda-beda setiap prodinya. Begitu teman-teman ya.
untuk biaya kuliah di UT. Ini yang sering muncul di komentar YouTube saya juga. Kak, selain itu nanti ketika UAS itu kita membayar lagi atau tidak? Teman-teman yang ingin mendaftarkan di UT, untuk UAS nanti teman-teman sudah tidak membayar lagi. Jika memang nanti ada pembiayaan lagi, itu pasti teman-teman yang ibaratnya seperti pertemuan tatap muka atas permintaan mahasiswa atau ATPEM. Nanti teman-teman juga bisa dilihat di webnya UT. Itu teman-teman harus membayar lagi kurang lebih 150.000 per mata kuliah. Jadi teman-teman ketika 5 mata kuliah ingin ditutorial tatap muka kan, berarti 150 kali 5 tadi. Berapa teman-teman hitung sendiri. Apakah jika paket non SIPAS ini bisa tutorial tatap muka? Bisa teman-teman, dia tadi teman-teman harus mendaftarkan permintaan pertemuan tatap muka atas permintaan mahasiswa dan biayanya adalah seperti itu. Tapi nanti juga diatur oleh masing-masing UPPJJ apakah memenuhi kuotanya. Jadi kuotanya kalau misalnya bisa dibuat 25 mahasiswa per kelas, nanti bisa dibuat tatap muka. Jadi tatap muka ini bukan berarti harus di kelas, tapi teman-teman bisa memanfaatkan seperti media virtual seperti Zoom ataupun media yang lainnya. Karena ini pada masa pandemi, jika teman-teman bisa satu daerah, misalnya masuk dalam UPJJJ Jakarta, dan kemudian teman-teman ada kesamaan mata kuliah, dan teman-teman bisa dibuat kelompok menjadi 25 mahasiswa, jadi teman-teman bisa mengajukan tutor tatap muka, bertemu dengan dosen di kampusnya, di UPPJJ-nya seperti itu, dan biayanya per mata kuliah adalah kurang lebihnya adalah 150.000. Teman-teman cek biaya kuliah di UT di webnya UT, ut.ac.id. Teman-teman di sana sudah diinformasikan banyak sekali. Kemudian untuk biaya lainnya, untuk ketika teman-teman mendaftarkan ujian online juga ada biayanya lagi, itu kurang lebih 150 juga. Kalau misalnya tambahan lagi apa Kak? Tambahan lagi yang saya tahu adalah ketika teman-teman nanti mengambil tab tugas akhir program. Jadi di situ ada karir, misalnya tabnya tidak lulus, maka teman-teman bisa meregistrasikan ulang dan itu nanti dikenakan biaya lagi. Kurang lebih mungkin 150 atau 200. Teman-teman cek sendiri. Karena saya belum mengalami, jadi saya belum bisa memastikan biayanya berapa. Selalu segala informasi yang diberikan UTM dari web, media sosial maupun yang lainnya. Teman-teman bisa selalu update terbaru di sana karena informasi-informasi di UT itu ketika kita tanya di UPPJJ belum tentu direspon karena memang mahasiswa UT itu sangat banyak, jadi harus mungkin teman-teman inisiatif sendiri untuk mencari informasi di webnya UT maupun di media sosialnya UT. Saya kira itu teman-teman sebagai gambaran saja untuk masuk kuliah di UT itu biaya masuknya berapa sudah saya jelaskan tadi, dan semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.